sudah terassembly sebagai satu art structure seperti itu. Itu kami bisa provide. Nanti mungkin secara detailnya mungkin di webinar yang selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan dengan beberapa referensi proyek di Indonesia. Ini yang pertama kali kita kerjakan tahun 96, itu Sudirman Flyover. Ini Pondok Indah Flyover. Kemudian Ciputat Flyover, Cikarang. Kebanyakan memang proyek-proyek kami di awal itu untuk flyover semua. Delta Mas, ini Sudirman juga, tapi ini Jalan Sudirman yang di Tangerang. Merak Flyover. Kemudian kita kerjakan juga satu lokasi factory dari grupnya OT. Sedikit background tentang proyek ini, jadi karena mereka punya lahan yang terbatas di area perbukitan, jadi mereka mau maksimalkan lahan yang mereka punya. Jadi di boundary dari lahannya mereka gunakan struktur reinforced earth untuk maksimalkan lahan itu tadi, karena kebutuhannya secara factory mereka harus ada di satu level yang sama seperti itu. Ini di Medan, Podomoro City, jadi satu super blok di Medan, masih cukup baru proyeknya. Jadi kita gunakan reinforced earth-nya di sepanjang area rem dari super bloknya seperti itu. Dan bisa dilihat di situ kita finishingnya agak sedikit berbeda, tidak standar. Jadi kita pakai pasir kuarsan di permukaan dari panel yang sudah selesai. Kalau tampak dekatnya seperti ini, waktu di foto nggak terlalu kelihatan tekstur dari pasirnya. Ini satu referensi untuk proyek di mining, itu dengan Adaro. Jadi ini adalah dam wall untuk unit crusher mereka. Dan ini strukturnya cukup tinggi, jadi tinggi maksimum di sini itu adalah 12 meter. Kemudian bebannya juga cukup besar juga, 70 kPa. Normalnya kalau untuk proyek-proyek jalan itu kita pakai 20 kPa. Kalau untuk ini kita waktu desain gunakan 70, dan untuk stripnya kita pakai geostrap karena timbunannya mereka mau manfaatkan sisa dari kegiatan pertambangan seperti itu. Secara kriteria friksinya masuk, cuman dari pH-nya kalau kita gunakan steel dia cukup agresif. Jadi dari awal memang mereka minta stripnya harus menggunakan geostrap, karena kalau dengan material yang cukup agresif, kalau pakai steel jadi nanti kehilangan ketebalan steel per tahunnya cukup besar. Jadi dari awal mereka request harus dengan geosintetik seperti itu. Mungkin itu presentasi dari saya. Seandainya ada yang perlu ditanyakan dan mungkin tidak terjawab di sesi kali ini, bisa kontak saya, tapi kita masih akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akan jawab beberapa pertanyaan di fitur chat. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan tuliskan di fitur chat, atau yang sudah bertanya duluan nanti akan dijawab oleh presenter. Udah ada beberapa pertanyaan, mungkin Bu Dewi bisa dicek di kolom chat.
Ini ada pertanyaan, sebenarnya sudah terjawab di presentasi yang tadi sih. Pertanyaannya adalah reinforcement-nya terbuat dari bahan apa? Jadi mungkin saya ulang, mungkin tadi ikutnya nyusul mungkin. Jadi ada dua tipe material yang kita pakai, bisa menggunakan steel dan bisa menggunakan geosintetik. Metode pemasangan facing seperti apa? Jadi untuk metode mungkin nggak terlalu terlihat di sini. Jadi di sini cuma terlihat ada lifting chain di sini. Jadi biasanya untuk pemasangan kita bisa pakai crane, seperti hiab crane gitu juga bisa. Kadang-kadang sih pakai ekskavator juga, tapi sebaiknya sih pakai crane memang. Yang pasti dengan sistem seperti ini, sistem liftingnya tidak memungkinkan untuk dikerjakan secara manual, pasti pakai alat, pasti pakai crane seperti itu. Semoga cukup menjawab sih. Ini ada pertanyaan, jadi apakah struktur dari reinforced ini bisa digunakan sebagai konstruksi penahan tebing dengan kemiringan sekitar 70-80%, 70-80 derajat dan kondisi tanah berpasir dan berbatuan lepas yang mudah longsor. Oke, intinya mungkin yang saya bisa jelaskan di sini, reinforced ini lebih untuk struktur dinding penahan tanah yang menggunakan timbunan. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk digunakan timbunan pada struktur tersebut, maka kita bisa gunakan reinforced earth. Tapi seandainya struktur dinding penahan tanahnya itu berada di lokasi yang existing, dalam hal ini tidak memungkinkan ada tambahan penggunaan timbunan lagi, maka mungkin saya sarankan lebih baik gunakan ground anchor atau soil nailing seperti itu. Lebih efektif pakai mana, geotextile woven dengan Oke, mungkin agak sedikit mix up nih pertanyaannya. Lebih efektif mana pakai geotextile woven dengan geogrid atau strip reinforcement berdasarkan kuat tariknya? Mungkin arahnya lebih ke tensile ya. Intinya begini, MSE wall ini secara konsep seperti yang
Oke, jadi MSI Wall pada dasarnya seperti ini. Jadi dia menggunakan material perkuatan di dalam tanahnya. Nah, secara material itu bisa terbuka untuk penggunaan beberapa jenis material. Mungkin Bapak Ibu ada kenal juga dengan menggunakan geogrid. Kembali lagi, secara konsep tidak ada masalah, tapi lebih ke detail dan perhitungan di dalam strukturnya. Sebagai contoh, kalau untuk geogrid atau geostrap, saya rasa sama, dia ada kapasitas tariknya di situ. Nah, tapi yang kadang-kadang tidak diperhatikan adalah join antara facing dengan material perkuatannya. Nah, ini yang kadang menjadi masalah. Jadi sebenarnya bukan masalah dari material yang digunakan, apakah dia mau pakai geogrid atau mau pakai strap, seperti itu. Selama kapasitasnya sesuai dengan desain, menurut saya itu oke. Tapi balik lagi adalah koneksi antara material facing dengan reinforcement-nya ini. Beberapa kejadian yang bisa saya tunjukkan di sini. Oke. Mungkin dari sini ini adalah contoh untuk koneksi antara facing dengan material perkuatan yang sistem steel. Dalam hal ini kita pakai bolt dan nut. Untuk yang geostrap kita pakai ada namanya tie strip, itu bentuknya seperti looping begitu ya. Tapi intinya itu memastikan bahwa koneksi antara strip dengan facing ini dalam satu kesatuan. Nah, beberapa yang menyebabkan kegagalan di beberapa struktur MSI wall itu adalah untuk yang sistem-sistem yang menggunakan geogrid, biasanya mereka hanya pakai facing yang sistemnya diletakkan saja. Jadi tidak ada koneksi antara facingnya dengan reinforcement-nya. Jadi sistemnya hanya ditumpuk aja seperti itu. Nah, biasanya kegagalannya dari koneksinya itu. Tapi secara kapasitas apakah mau pakai geogrid atau geostrap, selama dia dites tarik dan hasil tes tariknya menunjukkan kapasitasnya sesuai dengan kode produksinya, menurut saya tidak ada masalah. Tapi bagaimana menyatukan menjadi satu kesatuan sistem ini yang jadi masalah. Ada pertanyaan lagi, apakah memungkinkan model MSI wall dengan tanah timbunan dibungkus dengan geotextile woven dengan bagian depan yang terbuka ditutup dengan shotcrete agar menghindari geotextile terkena dari sinar UV? Mestinya itu adalah konsep yang sama, masih menggunakan konsep MSI wall. Mungkin yang membedakan adalah balik lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, facing ini memang bukan bagian dari struktural, tapi pada waktu facingnya itu mengalami kerusakan, maka sedikit demi sedikit timbunannya itu akan mulai terbuka, lalu yang pasti gerusan-gerusan di permukaannya. Nah, lama-lama panjang penjangkarannya itu sudah tidak sesuai dengan panjang penjangkaran awalnya, seperti itu. Buat saya secara perhitungan tidak ada masalah antara yang wraparound dengan dengan menggunakan facing yang panel. Mungkin lebih ke peruntukan strukturnya. Kalau untuk struktur yang lifetime-nya cukup lama, saya
lebih mengarahkan ke penggunaan panelnya. Jadi sekalipun memang facing ini bukan bagian dari struktur, tapi pada saat dia mengalami kerusakan, sebenarnya struktur itu sudah tidak menjadi satu kesatuan MSI wall lagi, seperti itu. Apakah ada, wait. Bagaimana cara desain reinforced earth-nya? Produk sudah. Adakah batas maksimal ketinggian reinforced earth? Batas maksimal mungkin tidak disebutkan secara spesifik, tapi sejauh dari pengalaman kami, struktur yang paling tinggi yang kita kerjakan itu adalah yang 45 meter tadi, dan itu pun dikerjakan dengan bertingkat gitu. Jadi tidak langsung tegak lurus 40 sekian meter, tapi kita buat staging atau berundak seperti itu. Apakah metode ini hanya berlaku untuk tanah yang tidak lunak? Dikarenakan metode ini sangat rentan terhadap settlement. Oke, apakah metode ini hanya berlaku untuk tanah yang tidak lunak? Dikarenakan metode ini sangat rentan terhadap settlement. Mungkin saya coba elaborate pertanyaan ini. Yang jelas, kita ada beberapa yang masih study untuk reinforced earth yang berada di atas tanah dasar yang kapasitas dukungnya cukup rendah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke perkenalan saya yang di depan tadi, bahwa salah satu dari grup kita itu adalah MENAT. Dalam hal ini kita ada beberapa yang join over juga sama mereka. Jadi umumnya untuk struktur-struktur reinforced earth yang berada di atas tanah dasar yang cukup lunak, kita akan lakukan soil improvement dulu di tanah dasarnya. Setelah tanah dasarnya kita perbaiki itu tadi, baru kita bisa aplikasikan penggunaan reinforced earth. Tapi balik lagi, benar sekali. Jadi kalau kapasitas dukung tanah dasarnya atau dia berada di kapasitas dukung tanah dasarnya kurang atau dia berada di atas tanah dasar yang lunak, memang tidak bisa dikerjakan, karena balik lagi nantinya dia akan mengalami kegagalan dari bearingnya, dari kriteria bearingnya. Jadi persyaratannya adalah bearing pressure-nya ini mesti cukup dulu nih dari tanah dasarnya, seperti itu. Menjawab satu pertanyaan lagi, apakah tanah timbunan bisa menggunakan tanah merah dengan sudut geser dalam sekitar 25 derajat? Apakah ada kriteria khusus jika akan menggunakan tanah timbunan berupa tanah merah? Secara spesifikasi, kita mensyaratkan untuk penggunaan material granular. Dalam hal ini sudut geser minimum adalah 36 derajat, seperti itu. Jadi untuk penggunaan tanah merah kita tidak sarankan. Berapakah pemadatan dalam satu layernya CBR yang bisa dicapai sampai dengan berapa untuk posisi dekat dinding retaining wall? Jadi untuk kriteria pemadatan
kriteria yang kita gunakan bukan mengacu ke CBR, tapi mengacu ke standar Proctor. Jadi setiap pemadatan per layernya itu harus mencapai kepadatan minimum 95% standar Proctor. Bagaimana perbandingan durasi pelaksanaan dengan dinding penahan tanah konvensional? Mungkin sih saya tidak bisa membandingkan secara angka realnya ya, tapi yang jelas kunci dari pekerjaan reinforced earth ini ada di timbunannya. Kalau secara pemasangan dari panel dan stripnya sendiri, per tim satu tim itu kira-kira 4 orang untuk pasang, itu dalam 1 bulan itu bisa 500 sampai 800 meter persegi terpasang. Tapi balik lagi, kita tidak akan bisa pasang kalau timbunannya mengalami keterlambatan. Misalnya kadang-kadang permasalahan di timbunan itu masalah di supply, kemudian masalah di cuaca, seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk produktivitas di musim hujan itu biasanya lebih rendah dibanding dalam kondisi kering seperti itu. Kriteria code yang digunakan dalam desain, kita biasanya mengacunya, kalau nggak mengacu ke BS, kita mengacu ke ASTO. Katalog produk nanti kita kirimkan bersama dengan sertifikat, kita bisa kirimkan. Jarak horizontal vertikal antar stripnya. Secara standar itu untuk steel itu per 75, kalau untuk geostrap vertikalnya sama per 75, tapi horizontalnya mungkin bisa lebih rapat lagi, seperti itu. Tapi kembali lagi, jarak itu nanti tergantung dari desainnya. Jadi semakin tinggi strukturnya, maka nanti semakin rapat jarak spacingnya, seperti itu. Jadi spacing dan kuat tarik, tipe kuat tarik dari materialnya itu nanti bervariasi antara pembebanan yang berbeda dan ketinggian struktur yang berbeda. Apakah ada resiko kegagalan join antara interface modul precast facing? Dalam hal ini kita memungkinkan untuk melakukan tes di joinnya, seperti itu. Failure-nya ada di berapa? Mungkin sekian untuk sesi tanya jawabnya. Seandainya ada yang belum terjawab dan mau menanyakan lagi, bisa kontak saya melalui email atau handphone. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan yang sudah dijawab. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak semua bisa dijawab. Nanti bisa hubungi langsung ke Ibu Dewi ke nomor handphonenya atau ke email. Untuk sesi webinar hari ini
sudah selesai, dan materi sertifikat akan di-share ke shareholder berdasarkan absensi yang diisi hari ini. Kami akan kirimkan melalui email 3 hari kerja setelah webinar selesai setiap sesinya. Oke, semoga sesi webinar hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi dan selamat sore. Mau makan sekalian lapar ya. Iya betul.